Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya di Respon Populer. Bersama saya, pemuda awam ngomong kocak. Teman-teman sekalian, sebelum saya memberikan pandangan saya berkaitan dengan persoalan yang belakangan masih hangat diperbincangkan, yakni adalah menyangkut soal masalah Coach STY. Nah, namun pada awal video ini saya mau ingin memberi pernyataan yang dimana ini menjadi disclaimer gitu ya. Kita disclaimer dulu bahwa saya bukanlah pendukung STY ataupun kemudian siapa atau melakukan sebagaimana kemudian pihak-pihak yang menuding saya bahwa seolah-olah saya ini lagi sedang membuat framing ataupun sedang menuduh atau sedang memfitnah dan lain seterusnya. Bahasanya banyak banget gitu di kolom komentar di video saya yang selanjutnya, yang sebelumnya maksud saya. Nah, teman-teman sekalian, pertama adalah begini. Maksud kita bertanya berkaitan dengan apa motif dibalik pemberhentian STY ini bukan soal masalah asal kita bicara dan asal kita tuduh. Namun kemudian persoalan ini kita tanyakan karena STY dan kemudian Federasi PSSI kita itu telah memperpanjang kembali atau berhubungan kembali, bekerja sama kembali dari sejak tahun 2024 yang lalu hingga sampai pada tahun 2027. Nah, waktunya kan masih panjang nih. Kurang lebih beberapa tahun lagi ke depan, 3 tahun kurang lebihnya dari sejak tahun 2024 yang lalu. Nah, sementara kemudian di awal tahun 2025 ini STY kemudian diberhentikan oleh PSSI dengan menggunakan kewenangannya sebagai Federasi Sepak Bola di Indonesia dalam hal untuk mengangkat dan kemudian memberhentikan seorang coach untuk tim nasional Indonesia gitu. Nah, jadi saya kira itu adalah beralasan dan kita patut sebagai bagian daripada anak bangsa yang juga cinta akan sepak bola tanah air, tentu kita menginginkan hal ini agar kemudian dibuka oleh PSSI dan juga kemudian Erick Thohir untuk kemudian diketahui oleh publik secara luas Indonesia. Karena kemudian kita ketahui secara bersama bahwa ketika kemudian per hari kemarin, per tanggal 6 itu, STY diumumkan oleh PSSI tentang pemberhentiannya, itu kemudian menjadi perbincangan hangat dan kemudian mendapatkan sorotan dari berbagai macam anak bangsa gitu. Juga mendapatkan komentar dan tanggapan dari berbagai macam para pakar sepak bola gitu ya. Nah, jadi tentu ini bukan sesuatu yang tanpa alasan, tapi kita mencoba untuk bertanya kepada PSSI, apa motif dibalik pemberhentian STY ini. Tapi jikalau kemudian kita lihat berdasarkan pada konferensi pers yang dilakukan dan kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, di sana kita menemukan bahwa satu persoalan yang didapati sampai kemudian menjadi sebab terhentinya STY adalah berdasarkan komunikasi. Nah, ini pernyataan yang saya kira akan nantinya melahirkan dan tentu pada hari ini kemudian melahirkan berbagai macam tafsiran-tafsiran gitu. Apa maksud daripada komunikasi yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir berkaitan dengan kesulitan? Apakah kemudian kesulitan pemain memahami bahasanya STY ataukah kemudian STY yang terlalu hari-harinya sepanjang 2019 kemudian sampai dengan 2025 ini itu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia atau sering menggunakan bahasa Koreanya gitu. Nah, atau seperti apa? Komunikasi seperti apa yang kemudian sulit dimengerti dan sulit untuk dikerjasamakan? Apakah kemudian komunikasi dari aspek kerjasama ataukah seperti apa gitu ya? Nah, jikalau kemudian dianggap dari aspek komunikasinya adalah sulit pemain-pemain kita untuk memahami bahasanya STY, saya kira ini sesuatu yang kemudian keliru juga gitu ya. Rencananya pelatih yang akan nantinya menggantikan posisi STY adalah pelatih yang juga dari negara luar, yakni adalah dari Belanda, kata kuncinya gitu ya, kalau saya tidak lupa. Nah, tentu kan dia tidak juga tahu bahasa Indonesia, betul kan? Nah, dia juga bakalan tetap menggunakan mother language-nya atau bahasa negaranya gitu. Bahasa Belanda tentunya akan dilakukan. Nah, artinya
pemain-pemain kita pun juga akan dipaksakan untuk kemudian memahami apa maksud dia, gitu ya. Dan tentu kita pun juga bakalan tetap menggunakan ahli bahasa untuk melakukan pendampingan agar mentransformasikan maksud tujuan dari pemain kita dan maksud tujuan daripada para pelatihnya gitu, atau dari pelatihnya gitu. Nah, tentu kita bakalan tetap menggunakan formasi yang sama gitu. Kita tetap menggunakan komposisi yang serupa gitu. Apalagi nih pelatih baru yang akan nantinya menggantikan posisi STY dan akan memaksimalkan banyak hal. Pertama adalah soal masalah waktunya, di mana dia akan gunakan untuk bagaimana menyesuaikan diri. Karena ini tinggal 2 bulan lagi Indonesia bakalan berhadapan dengan Australia untuk leg ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Dan tentu pelatih baru ini tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian dan kemudian memahami bagaimana karakter daripada pemain-pemain timnas kita. Tentu ini bukanlah kemudian hal sepele yang mesti harus ya dengan segampang itu. Nah, kita ngambil pemain, kita main tinggal kita suruh dia untuk memimpin timnas kita, lalu silakan kita lepas tangan. Tentu juga bukan seperti itu, karena yang ingin kita inginkan adalah kemenangan tentunya, kualitas tentunya, tampilan yang memukau di luar sana, tidak hanya saja untuk membanggakan negara, tidak hanya saja untuk ditonton oleh negara, tetapi kita harapkan kemudian bisa ditonton oleh berbagai macam mancanegara, agarlah kemudian para pemain-pemain kita dan sepak bola tanah air kita kemudian mendapatkan perhatian khusus dari negara-negara luar. Ini yang kemudian ingin kita sasar, teman-teman sekalian. Oleh sebabnya kemudian kita mintakan PSSI apa motif dibalik kemudian pemecatan, mohon maaf jika kemudian pemecatan terlalu dianggap kasar, pemberhentian atas STY itu sendiri. Jadi mohon kemudian kita inginkan agar ini disampaikan secara terang, apapun itu, walaupun kemudian dibilang oh terlalu rumit apa segala macam, jangan, karena sepak bola kita kemudian diamati dan ditonton oleh semua kalangan anak bangsa. Jadi yuk kemon, sampaikan kepada anak bangsa secara terbuka bahwa alasannya seperti ini yang mesti harus sehingga kemudian mengakibatkan kita mengambil kebijakan memberhentikan STY. Tapi lagi-lagi saya tekankan pada video kali ini bahwa saya respect dengan kebijakan yang diambil oleh PSSI dan Pak Erick Thohir dalam rangka untuk memperbaiki kualitas tampilan Indonesia ke depan. Tapi sekali lagi ingin saya titip pesan pada video ini bahwa dalam rangka untuk menggantikan posisi STY ini, yang kita inginkan adalah sebuah shifting, sebuah progres dari satu kondisi yang dianggap biasa saja kepada satu kondisi yang memang berbeda dari hari ini. Dan tentu itu adalah sesuatu yang lebih daripada luar biasa. Itu yang mesti harus kita inginkan. Dan tentu outputnya adalah kualitas sepak bola kita dikenal di mancanegara. Itu yang kemudian kita harapkan, dan terima kasih banyak gitu ya. Dan mohon maaf jika kemudian video-video saya dianggap merupakan bagian daripada melakukan pembohongan publik ataupun kemudian melakukan tuduhan, karena banyak sekali yang dituduhkan kepada saya sebagaimana yang saya ungkapkan gitu. Padahal kemudian itu tidak sebagaimana itu. Saya menyatakan dan kemudian saya sampaikan hal ini dalam rangka adalah agar saya dan teman-teman sekalian bisa mengetahui apa motif dan tidak hanya saja menyangkut soal masalah komunikasi yang disampaikan tanpa kemudian penjelasan yang jelas dari PSSI itu. Nah, jadi mohon sekali lagi dalam rangka untuk memperjelas masalah ini kepada publik, mohon PSSI dan Pak Erick Thohir memperjelas hal ini. Terima kasih banyak. Salam sportivitas.